Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu pada kesempatan hari ini. Ibu-ibu, saya akan bertanya kepada ibu-ibu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan menyusui 6 bulan. Ya. Apakah sudah diterapkan di rumah? Sudah. Sudah. Oke, jangan lupa untuk menerapkannya ya ibu-ibu. Ya. Oke ibu-ibu, saya akan sampaikan pertemuan pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang modul 4 sesi 5. Itu tentang bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Oke, sekarang saya akan meminta ibu-ibu untuk membuat kelompok. Ini kelompoknya dibagi menjadi 2, ya. Yang kelompok pertama yaitu tentang bayi baru lahir dan kelompok kedua tentang ibu menyusui. Jadi nanti silakan ibu ini dan teman-teman untuk kelompoknya kelompok 1 yaitu tentang bayi baru lahir. Kemudian yang kedua kelompok ibu Endang Yanti itu tentang ibu menyusui. Oke, di sini ada tabel tentang kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan dan tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Oke, untuk kelompok 1 itu nanti berdiskusi tentang kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nanti silakan didiskusikan ini lembarannya. Yang kedua, kelompok kedua yaitu tentang kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Silakan nanti didiskusikan. Oke, saya memberikan waktu kepada ibu-ibu selama 10 menit. Silakan untuk didiskusikan dan masukkan jawaban di tabel yang sudah saya berikan. Silakan. Oke, sekarang kalau sudah didiskusikan, saya minta nanti perwakilan dari salah satu kelompok, ya, kelompok 1 nanti mewakili untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Begitu juga dengan kelompok 2. Yang pertama yaitu kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1 maju menyampaikan hasil. Menyampaikan hasil tentang diskusi. Ibu tadi kelompok ibu bagian tentang Mental. kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ya, silakan dibacakan kebutuhan fisik dan mentalnya. Kebutuhan fisik bagi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, IMD, terus pemberian ASI eksklusif, terus stimulasi. Terus siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Ibu. Dan pemberian ASI eksklusifnya juga ibu. Terus Stimulasinya keluarga, ayah dan ibu. ya. Kemudian untuk kebutuhan mentalnya, Kasih sayang, rasa nyaman, yang memberikan keluarga, ayah, ibu, termasuk family. Terus rasa nyamannya juga ayah dan ibu, family atau keluarga juga. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian untuk kelompok 2, tentang kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Endang, silakan disampaikan kebutuhan fisiknya dan kebutuhan mentalnya. Silakan Bu. Untuk kebutuhan fisik, mental ibu menyusui, kebutuhan fisiknya yaitu makanan yang bergizi. Terus untuk kebutuhan mental, kasih sayang, rasa nyaman, pemberian waktu istirahat. Ini kebutuhan fisiknya tadi memberikan makanan yang bergizi. Siapa yang memberikan? Yang memberikan makanan yang bergizi yaitu suami, keluarga atau famili lainnya. Ya. Kemudian kebutuhan mentalnya tadi? Untuk kebutuhan mental itu diberikan, yang memberikan yaitu suami,
keluarga dan famili lainnya. Ya, silakan boleh itu. Oke. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih pada ibuku yang sudah mendiskusikan dan mempresentasikan ya hasil dari apa yang dipresentasikan oleh ibu tadi ya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan Tidak. dari hasil diskusi pada kelompok 1 dan kelompok 2 ini? Mungkin kelompok yang lain mau menambahkan? Tidak. Sudah ya? Cukup, Pak. Saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu yang sudah menjawab dan memberikan jawaban tadi. Oke, saya tanya kepada ibu, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Sudah. Sudah ya. Sudah, berarti seperti IMD tadi, kemudian memberikan ASI eksklusif ya, Ya. dan memberikan kasih sayang sudah terjadi ya pada Ya. umumnya di Masyarakat kita. Oke. Kemudian saya simpulkan Bu, saya simpulkan dari hasil pertemuan pada kesempatan hari ini untuk langkah yang pertama ini, bahwasanya kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD ya, dan pemberian ASI eksklusif, kebutuhan fisiknya dan kasih sayang atau kebutuhan mentalnya, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting ya. Itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Untuk pada saat kali ini, kita akan diskusi tentang langkah 2, yaitu tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan kebutuhan fisik dan mental bagi ibu yang menyusui. Membagi kelompok ya. Sekarang saya akan membagikan tabel untuk bisa didiskusikan pada kesempatan hari ini. Untuk kelompok 1 ya, yaitu nanti mendiskusikan tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir ya. Nanti ibu ini dan teman-temannya silakan nanti isi. Kemudian yang kedua, kelompok 2, yaitu tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui untuk ibu Endang dan teman-temannya. Silakan didiskusikan. Oke, sudah didiskusikan ibu-ibu? Sudah. Oke. Sekarang saya minta kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi pada kesempatan hari ini. Untuk kelompok yang pertama, yaitu tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Silakan Bu ini, kelompok ini, silakan. Iya. Hambatan dan solusinya kebutuhan fisik pada bagi bayi baru lahir tidak mau minum ASI. Solusinya bertanya kepada tenaga kesehatan dan tradisi masyarakat masih dikasihnya madu dan susu formula. Solusinya jangan percaya dengan tradisi yang ada, bertanya dengan tenaga kesehatan atau pendamping PKH atau bidan desa. Kemudian yang kebutuhan mentalnya tadi? Kebutuhan mentalnya tradisi. Solusinya tidak boleh percaya dengan tradisi. Terus ayah dan ibu kurang memahami bagaimana cara memberikan kasih sayang. Solusinya harus bertanya kepada pendamping PKH.
mengikuti sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Ya, silakan boleh duduk kembali. Kemudian untuk kelompok yang kedua, silakan dipresentasikan Ibu Endang tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Silakan Bu. Hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Hambatannya yaitu untuk masalah fisik, masalah ekonomi keluarga, atau tidak punya uang untuk membeli. Solusinya memanfaatkan bantuan PKH, memanfaatkan bantuan BPNT untuk memenuhi gizi keluarga bagi ibu menyusui. Kemudian yang kebutuhan mentalnya? Untuk kebutuhan mental, ayah kurang memahami cara memberikan kebutuhan mental kepada ibu menyusui. Untuk solusinya, bertanya kepada tenaga medis, mengikuti pertemuan PKH, bertanya kepada pendamping kesehatan. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya, tadi Ibu sudah menyampaikan hasil diskusi untuk hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Jawaban Ibu semuanya benar ya. Oke Ibu, perlu saya sampaikan bahwasanya kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misalnya pos, yandu, puskesmas, PAUD, BKB ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat atau KPM berupa program sembako, kegiatan P2K2, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Oke Ibu, untuk hal yang saya jelaskan tadi kira-kira bisa dimengerti ya dan bisa dipraktekkan di rumah ya Ibu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.